lama tuh? Mungkin 2 bulan, 3 bulan. Setelah gitu. datang tiba atau waktu? Itu 3 tahun. Oh 3 tahun Sesudah setelah. Oh jadi 3 tahun selama itu masih kerja with no pay? Iya. Tanpa with no bayar? pay, juga dipukulin. Pukulin selama 3 tahun? Di abuse ya verbally sama physically. Terus jadi surat itu saya kasih ke ke pembantu sebelah. Kan saya selalu lihat dia kalau dia datang kan dapurnya kan menghadap ke rumah mereka. Jadi saya lihat kalau dia datang jam 9, pulang jam 5 gitu tuh saya lihat. Tapi Ima kenal dia sebelumnya atau tidak kenal? Ya ketemu, say hi, how are you gitu aja kalau saya lagi nyiramin kebun tanaman di samping rumah gitu. Cuma bilang gitu aja, nggak pernah ngomong-ngomong, kan saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Terus habis saya kasih surat ke dia, berapa hari kemudian dia ngomong ke saya, dia bilang aku bisa bantuin kamu, mungkin nanti hari Rabu. Jadi waktu bicara itu majikan tidak ada di rumah atau? Ya mungkin majikan lagi di dalam, saya lagi di luar lagi siramin bunga kebun ya. Terus kan rumahnya nggak ada pagernya kan, jadi sebelah sama tetangga kan bisa lihat. Ya terus aku bilang oke, tapi aku takut. Jadi saya tuh pikir-pikir dulu bakal pergi apa nggak pergi itu juga dipukulin terus, dianiaya terus, jadi saya nggak tahan. Tapi pergi itu mau kemana gitu, pikir saya dulu kalau misalnya saya udah kabur, saya mau tinggal sama pembantu sebelah itu, mau minta tolong sama dia cariin kerjaan. Kalau udah kerja mau ngumpulin uang, mau pulang, rencana saya gitu. Tapi ternyata sama dia diantarkan ke kantor ini yang nolongin cash itu. Tapi di perjalanan tuh saya juga nggak ngomong sama dia, soalnya juga ngomong juga nggak bisa gitu. Jadi pada waktu itu Ima dia ajakin Ima ikut atau gimana tuh? Pertamanya gini, Ima akan bilangnya, Ima aku bisa bantuin kamu hari ini, kamu harus pergi sama saya. Dia ngomongnya gitu, kalau kamu mau pergi dari rumah sini, kamu harus pergi sama saya hari ini jam segini. Aku bilang oke, thank you, aku bilang gitu. Tapi pas harinya tiba, saya tuh ketakutan. Barang-barang saya sih nggak banyak, cuma dulu datangnya sama 1 tas koper kecil gitu aja. Terus barang-barang saya tuh udah tak kumpulin semuanya, semua udah tak bersihin biar nggak ada yang ketinggalan. Itu semua saya udah siapin gitu. Terus pas harinya tiba, pas sore dia bilangin, oke Ima, aku bisa ketemu kamu nanti jam segini, kamu harus siap. Aku bilang oke, tapi saya tuh takut. Jadi jantung saya tuh udah kayaknya gimana gitu, keluar masuk rumah gitu. Tapi kan majikan ada di situ? Majikan ada di rumah, dia pas lagi tidur di atas. Iya, di lantai 2, sayanya di bawah, terus anaknya itu tidur di bawah, di kamar bawah. Anaknya berapa? 2. 2 anak? Iya, jadi yang satu tidur di bawah, yang satu tidur sama dia, kan yang paling kecil. Lagi itu ya jam 3-4 sore gitu loh Pak. Jadi saya tuh takut keluar masuk, jadi apa enggak. Terus lama-lama saya tekatin, dia bilang oke, ketemu aku di 1 blok dari rumahnya, aku tunggu kamu di mobilku. Dia ngomong gitu, oke. Terus aku ambil barang di garasi, terus langsung jalan secepatnya ke mobilnya dia, terus dibawa ke kantor gas itu. Terus apa yang terjadi di situ? Mereka ada di kantor situ kan udah sore, udah lebih dari jam 5, kantornya udah mau tutup, tapi mereka nungguin saya di parking lot. Terus dia juga bawa orang dari Indonesia yang ada pengalaman sama kayak saya, tapi dia udah keluar, udah bebas juga.
Terus saya dianterin ke sana, terus yang orang nolongin saya ini pulang, terus saya dibawa ini, terus dijelasin kasusnya apa gitu, terus saya dianterin ke shelter. Ke shelter, oke. Iya, ke shelter. Terus sejak itu saya tinggal di shelter situ selama 3 minggu. Soalnya shelter itu kan cuma buat emergency shelter only, jadi nggak boleh tinggal situ lama-lama. Terus habis 3 minggu saya tinggal di shelter itu, saya dipindahin ke shelter yang satunya yang lebih kayak transitional housing, jadi kayak long term shelter, bisa tinggal di situ 2 tahunan. 2 tahun. Ya, jadi selama saya tinggal di shelter situ juga masalah diurusin, sambil nunggu masalah diurusin itu kasus-kasusnya. Masalah visa maksudnya? Bukan masalah visa, soal masalah majikan saya, gimana mungkin bisa dituntut apa enggak. Kan saya juga keluar nggak punya paspor saya. Ya. Terus berapa minggu bulan kemudian saya kan juga ketemu sama INS, sama FBI, sama semua law enforcement gitu. Kan ditanyain gimana kasusnya, kan saya harus lapor. Saya harus laporkan ke mereka kalau aku mau menuntut bosku gitu. Kejadiannya kalau mau menuntut uang atau mau diiniin kriminal gitu. Tapi berapa bulan kemudian atau minggu kemudian saya telepon bos saya bahwa saya sekarang di sini, saya nggak mau kerja lagi sama dia, saya minta paspor saya balik, saya ngomong gitu. Terus? Tapi itu semua di wire, soalnya kan teleponnya kan dari kantornya FBI. Terus bos saya bilang, oke, aku anterin paspormu, tapi kamu harus pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Saya harus pulang ke Indonesia. Dia nggak mau saya di sini. Terus berapa bulan kemudian kita udah itu arrange semuanya, kapan pulang, dia udah beliin tiket segala macam. Terus saya ketemu bos saya lagi di airport. Dia datang sama suaminya, sama anaknya yang gede, anaknya yang kecil nggak dibawa. Anak gede umur berapa dia? Waktu itu dia umur lahirnya tahun 97. Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Yang kecil lebih bayi atau? Iya, yang kecil itu lahirnya tahun 99 apa 2000 gitu. Ya, jadi 1 tahun gitu. Iya. Terus saya ketemu dia di airport, tapi saya ditemenin sama FBI, sama INS, mereka pada ngawasin semuanya. Saya juga pakai wire. Kan biar recorded ya. Iya, di-record gitu, terus biar pengen tahu mereka ngomongnya apa gitu. Terus dia datang kasih paspor saya sama tiket. Uang katanya mau dikirim ke Indonesia, ngomongnya gitu. Aku bilang ya oke, gitu aja, nanti kalau aku nyampe rumah aku suruh nelpon dia. Tapi ya dia nggak tahu kalau temen yang nemenin saya itu FBI agent. Oh, ada temennya waktu itu? Iya, saya nggak sendirian. Terus selain yang nemenin aku itu juga di sekitar airport itu juga banyak yang ngawasin gitu loh. Terus? Semuanya undercover. Terus dia ngasih ini apa namanya, paspor sama tiket. Jadi aku check in luggage gitu, tapi saya nggak bawa luggage, kan nggak punya apa-apa. Terus saya masuk masuk ke custom. Custom itu dia juga masih di situ, masih ngeliatin, tapi sama mereka yang custom itu udah dikasih tahu kalau bahwa ini lagi under investigation gitu. Jadi meskipun saya masuk kan itunya bip-bip, soalnya kan saya pakai wire, jadi nggak apa-apa. Tapi saya nggak masuk ke kapal. Di dalam juga ada orang yang nungguin saya, terus kita masuk ke ruangan lain gitu. Terus pas bos saya pulang, semua ada FBI yang buntutin dia ke rumahnya.
Terus besoknya gitu mereka datang ke rumahnya dia, dikasih tahu apa namanya kalau dia lagi diinvestigate. Terus sejak itu saya nggak tahu, soalnya kan tahun 2001 itu kan law buat human trafficking kan belum kayak sekarang. Itu baru law-nya kan baru pas tahun 2002. Jadi 2000 berapa? 2002. 2002. Jadi baru, oke. Iya, jadi 2003 baru dipakai gitu. Iya, terus jadi juga apa bukti-bukti kalau kerjaan di dalam rumah kan juga nggak banyak. Jadi saya nggak nuntut dia. Nggak nuntut ya? Nggak nuntut. Jadi dia bebas dengan Dia hati? bebas, tapi ya dikontrol sama mereka. Make sure kalau dia nggak punya pembantu lagi yang dari negara Indonesia yang dikerjain gitu. Ya, boleh tanya siapa namanya? Oke, alright. Iya. Oke, jadi selama bekerja dengan cash status tinggal Ima, it's okay. Katanya suruh duduk situ.